Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. 1 Korintus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, 1 Januari 2025, gereja kita memutuskan untuk membangun. Ini adalah sebuah langkah besar untuk pertumbuhan dan kemajuan gereja kita. Pembangunan ini akan membuat gereja kita makin bersatu apabila tiap-tiap jemaat memiliki beban hati yang sama, sehingga semua jemaat bersatu padu dan bergotong royong untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Namun saudara, pembangunan rumah Tuhan ini akan menjadi bumerang dan justru merobohkan tubuh Kristus GKT Banyuwangi apabila dalam pembangunan ada orang-orang yang merasa dirinya paling berjasa, merasa dirinya paling penting. Perasaan diri sebagai yang paling besar dan paling berjasa akan membuat perpecahan dan perselisihan dalam tubuh Kristus GKT Banyuwangi. Dan inilah juga yang terjadi pada tahap-tahap awal terbentuknya jemaat Korintus. Dalam pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Beberapa orang dari keluarga Chloe merasakan bagaimana perpecahan itu merusak jemaat, dan kemudian menyampaikannya kepada Rasul Paulus sebagai orang yang pertama kali memberitakan Injil di Korintus. Saudara, keluarga Chloe ini bukan berarti gampang lapor, bukan. Mereka benar-benar mau menjadi saksi atas persoalan yang terjadi, sehingga nama mereka pun dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudara, firman Tuhan menjawab sekaligus mengajarkan suatu pokok yang penting. Firman Tuhan menyebut bahwa masalah tersebut sebagai perselisihan di antara kamu, perselisihan di antara umat Tuhan, perselisihan karena ada yang menganggap bahwa kelompok Paulus lebih berjasa dari kelompok Apolos. Demikian juga kelompok Apolos lebih berjasa dari kelompok Kefas. Karena itu di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kedua dikatakan, karena pada waktu itu saya sudah mengambil keputusan bahwa selama bersama kalian saya tidak akan membicarakan ajaran lain kecuali tentang Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib. Saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus sebagai pusat pemberitaan kabar baik, pusat yang mempersatukan, dan demi nama yang diberitakan itu jemaat tidak boleh terkotak-kotak. Jemaat tidak boleh terjadi perselisihan. Jemaat tidak boleh menganggap yang satu lebih berjasa, yang lain kurang berjasa, yang satu lebih besar, yang lain kurang besar. Bahkan Paulus menegaskan bahwa pusat pemberitaan Injil adalah Kristus yang disalib dan bangkit. Tugas ini akan sulit dijalankan jika tidak mengandalkan campur tangan Tuhan. Karena yang mendengar tentang pemberitaan keselamatan oleh Kristus mungkin menolak untuk percaya dengan alasan seperti yang disampaikan oleh orang Yahudi. Mukjizat dulu baru percaya.
atau menertawakan seperti orang Yunani. Nah, Paulus di sini menekankan bahwa pusat semua kegiatan pekabaran Injil kepada manusia berdosa adalah karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apabila jemaat Korintus bertumbuh dengan pesat, menjadi kaya dalam segala sesuatu, tidak kekurangan dalam satu karunia pun, itu adalah karena jasa Kristus dan bukan jasa Paulus. Walaupun dia yang pertama kali memberitakan Injil di tengah-tengah kota Korintus, maupun juga jasa rasul-rasul yang lain. Saudara, mari kita ingat ini. Kalau gereja bertumbuh, kalau gereja berkembang, kalau nanti gereja membangun, itu bukan jasa jemaat, itu bukan jasa hamba Tuhan, itu bukan jasa penatua, tetapi itu karena jasa Kristus yang memakai kita untuk membangun rumahnya. Kita bukan founder maupun owner gereja. Kita bukan orang yang punya gereja, yang memiliki gereja, atau yang dapat menumbuhkan gereja. Karena gereja adalah milik Yesus, sehingga kita hanyalah alat yang dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan gereja kita akan menjadi mode kesatuan, kekompakan, dan ketekunan apabila setiap kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan, baik itu tenaga, baik itu pikiran, baik itu persembahan, karena jasa Kristus. Namun saudara, pembangunan ini akan menjadi benih-benih perpecahan apabila mulai muncul dan menganggap bahwa kitalah yang paling berjasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami kembali diingatkan bahwa pembangunan gereja kami akan menjadi mode kesatuan, kekompakan, dan kerukunan. Karena kami menyadari bahwa semuanya karena jasa Kristus. Bahkan ketika kami Tuhan percaya untuk membangun rumah Tuhan, itu pun juga karena jasa Kristus. Tetapi pembangunan ini justru akan menjadi benih perpecahan apabila mulai di dalam hati kami menganggap bahwa kamilah yang paling berjasa, kamilah yang paling penting, kamilah yang makin paling besar. Karena itu Bapa, pengalaman daripada jemaat di Korintus telah mengingatkan kepada kami bagaimana ketika mereka menganggap salah satu paling berjasa, yang lain kurang berjasa, salah satu paling besar dan yang lain kurang besar, justru menghasilkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Sehingga firman-Mu mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus itu karena jasa-jasa Kristus, bukan karena Paulus maupun bukan karena rasul-rasul yang lain. Demikian juga kami Bapa, tolonglah setiap kami. Kalau Tuhan memakai kami di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan kami segala kasih karunia yang banyak itu. Dan kemudian oleh karena kami Tuhan pakai sehingga gereja Tuhan bertumbuh, gereja Tuhan berkembang, itu bukan karena jasa-jasa kami, tetapi semua karena jasa Kristus. Sebab kami bukanlah founder maupun owner gereja, kami hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk membangun tubuh Kristus. Biarlah pembangunan gereja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 ini menjadi satu momen bagi kami untuk bergandeng tangan, untuk bersatu padu, untuk erat bersama-sama kami memiliki beban hati yang sama, sehingga bukan hanya bangunan kami yang baru, gedung kami yang megah, tetapi juga persekutuan kami makin kuat dan juga makin kompak. Menyerahkan juga Tuhan untuk panitia pembangunan yang dalam waktu dekat juga akan berkumpul untuk membicarakan hal yang terkait yang dibutuhkan. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada panitia pembangunan, sebab suara ini bukan suara 1-2 orang, tetapi suara bersama-sama yang adalah suara gereja. Demikian juga berkati Tuhan untuk hari ini acara daripada KKR Sekolah Minggu Wilayah 5 yang diadakan di GKT Genteng. Kiranya Tuhan tolong secara khusus tim daripada guru-guru sekolah minggu GKT Banyuwangi yang juga Tuhan percaya sebagai si acara yang akan melayani. Tuhan berikan hikmat di dalam segala sesuatu yang telah dikerjakannya, dan biarlah itu karena Kristus dan hanya untuk Kristus saja.
Berdoa juga untuk adik kami Tuhan, Aurelius Reynat Manuel atau Noel Londong yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau genggam erat adik kami ini supaya bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, yang takut akan orang tua. Biarlah hidupnya adalah terus hidup menjadi seorang anak yang terikat dengan perjanjian. Berkati masa anak-anaknya, berkati masa remajanya, berkati masa mudanya nanti. Dan kami percaya bahwa adik kami ini akan berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Aurelius Reynat Manuel Londong. Kiranya engkau bertumbuh menjadi seorang anak yang takut Tuhan dan takut orang tua. Tuhan memberkati.